Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini ada salah satu mahasiswa yang memberikan pertanyaan tentang kurva distribusi normal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, saya menjelaskan tentang kurva distribusi normal. Ada namanya tabel distribusi normal baku. Tabel distribusi normal baku ada di buku karangan Dr. Kadir. Kalau saudara mau cari di internet, saya beri alamat grafiknya. Ini silahkan saudara lihat alamat grafik dari distribusi normal. Saya cantumkan di sini. Nah, kemudian pertanyaan dari salah satu mahasiswa tersebut adalah ada kurva atau ada tabel dengan nilai berbeda. Perhatikan. Setelah melihat tabel tadi, nah ini. Tabel ini adalah tabel berbeda yang ditemukan oleh mahasiswa dan cara perhitungan kurva yang berbeda. Pertanyaannya adalah, beda tabel ini sama yang sebelumnya apa? Pengerjaannya kenapa kok berbeda? Jika digunakan dengan tabel sebelumnya hasilnya kok beda? Perhatikan, tabel yang saudara pahami sebelumnya yang saya jelaskan ada berada di sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah tabel baru yang ditemukan oleh mahasiswa. Tabel di sebelah kanan, bilangan-bilangan pada tabel ini maknanya adalah luas kurva, luas daerah di bawah kurva dari titik 0 sampai titik yang diketahui. Misal, kalau saya mencari nilai dari 0,52, ketemunya 0,1985. Angka 01985 ini angka apa? Luas daerah. Dari mana ke mana? Dari titik 0 sampai titik 0,52. Paham ya? Bilangan 0,1985 adalah luas daerah dari titik 0 sampai titik 0,52. Sedangkan tabel baru yang ditemukan mahasiswa ini, kalau saya mengambil bilangan 0,52, ketemunya kan bilangan 0,6985. 0,6985 ini menyatakan apa? Luas daerah di bawah kurva juga. Tapi dari mana ke mana? Dari negatif tak hingga sampai titik 0,52. Jadi dua tabel berbeda ini cara membacanya berbeda. Kalau ujian mau pakai yang mana terserah. Kalau mau kita sepakat pakai yang kanan, berarti kita sepakat. Tabel sebelah kanan ini adalah luas daerah di bawah kurva dari titik 0 sampai titik yang diketahui. Sedangkan tabel yang sebelah kiri adalah luas daerah dari titik min tak hingga sampai titik yang diketahui. Kalau di soal A ditanya, tentukan PZ lebih dari 0,52. Gunakan tabel baru yang ditemukan mahasiswa tersebut. 0,52 nilainya adalah 0,6985. Nilai ini tadi apa? Luas daerah dari mana ke mana? Negatif tak hingga sampai 0,52. Paham ya? Yang sebelah kiri adalah luas daerah dari negatif tak hingga sampai 0,52. Jadi bilangan 0,6 itu adalah luas daerah yang bolong ini, yang bukan yang diarsir. Padahal yang ditanyakan yang diarsir, yang lebih dari 0,52. Luas kurva di bawah kurva distribusi normal selalu sama dengan 1. Maka luas yang diarsir 1 dikurangi luas yang bolong. Nilainya 0,3015. Kalau kita menggunakan tabel seperti yang saya jelaskan pada poin-poin sebelumnya, nilai 0,52 itu adalah 0,19. 0,19 itu luas daerah dari mana ke mana? Dari titik 0 sampai titik 0,52.
Luas daerah dari titik 0 sampai 0,52 itu 0,1985. Padahal luas daerah keseluruhan di bawah kurva itu sama dengan 1. Kurva distribusi normal itu simetris. Karena simetris berarti separuh yang kiri luasnya 0,5 keseluruhan, separuh yang kanan keseluruhannya juga 0,5. Jadi 0,1985 itu luas dari titik 0 ke titik 0,52. Padahal luas keseluruhan yang kanan itu 0,5. Jadi kalau tanya daerah yang diarsir dengan menggunakan tabel yang kanan, 0,5 dikurangi yang bolong 0,1985. Ingat, tidak semua tabel yang saudara baca itu cara membacanya sama. Contohnya hanya 2 tabel ini. Kalau rancu, pilih salah satu tabel saja. Pilih tabel yang kanan, yaitu tabel yang kanan adalah luas daerah dari titik 0 ke titik yang diketahui. Nanti misalkan titiknya bukan 0,52, Bu. Titiknya negatif 0,52, apa luasnya sama? Sama. Kenapa? Karena distribusi normal bersifat simetris. Sedangkan tabel yang kiri nilainya menyatakan luas daerah dari titik negatif tak hingga sampai titik 0,52. Selamat belajar, silahkan difahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.